sekalian yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini dia menyampaikan, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi panggilan Allah sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, tunaikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, mari kita jadikan secara syariat ini sebagai memenuhi panggilan Allah, dan secara filosofi bagi kita untuk menyembelih sifat-sifat ananiyah hayawaniyah yang ada pada diri manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah, baik sifatnya jasmani, rohani maupun nikmat yang lain. Menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri dengan hati, dengan lisan, dan tentunya dengan perbuatan kita. Selanjutnya kita juga senantiasa menyanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Sebisa mungkin inilah jalan hidup kita, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang termasuk bulan yang mulia dalam ajaran Islam. Di bulan ini pula saudara-saudara kita yang ada di tanah suci sana menunaikan ibadah haji. Di bulan ini pula kita disyariatkan untuk beberapa amalan sunnah, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kurban, yaitu salah satu syariat yang meneruskan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping amalan-amalan yang lain yang merupakan rangkaian ibadah haji yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
dan ini sebagai awal kali perintah untuk berkurban. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari keduanya, yaitu kurbannya Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu ia berkata, Qabil itu, aku pasti membunuhmu. Maka berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan inilah yang menjadi titik poin bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang memiliki azam, memiliki niat untuk berkurban, yaitu sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebagaimana kami sebutkan di awal khutbah tadi, surat yang paling pendek dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kautsar, yang diantaranya adalah memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Ayat pertama, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian ayat yang kedua, dan inilah yang menjadi garis bawah tema kita hari ini, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam catatan terjemah Kementerian Agama, Al-Quran Kementerian Agama, yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang ketiga surat Al-Kautsar ini, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih ada berkecukupan dan berkemampuan, maka seyogyanya kita mempersiapkan diri untuk berkurban, yaitu pada hari tasyrik yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan pesan, dan ini menjadi renungan yang sangat berharga bagi kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat atau Idul Adha bagi kami. Dari hadis tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Adapun mazhab Syafi'i menyatakan bahwa berkurban adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan, yaitu sunat yang sangat ditekankan mendekati wajib. Bahkan ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa ini adalah termasuk fardu kifayah. Maka dengan demikian, tentang syariat ibadah kurban yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan antara lain, sebagaimana ibadah yang lain, ibadah kurban ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban bukan semata-mata dia sebagai pesta, bukan semata-mata dia sebagai pendistribusian protein hewani dan lain sebagainya, tapi itu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala.
perintah yang sangat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim sang Khalilullah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Betapa berat dan sangat berat, tapi Nabi Ibrahim melaksanakan dengan penuh ketaatan. Demikian pula Ismail anaknya juga memenuhi dengan penuh ketaatan. Bahkan ketika ditanya oleh ayahnya, menyatakan bahwa semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian apa saja nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya ini, antara lain adalah rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam surat Al-Kautsar ini, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mari kita budayakan berkorban di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Mari kita upayakan satu keluarga bisa satu muqorib untuk menjadi salah satu syiar Islam, dan ini menjadi sangat baik bagi kita untuk mengorbankan sebagai simbol pengorbanan atas sifat-sifat ananiyah, sifat-sifat hayawan yang ada di dalam diri kita. Di samping ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya menghimbau selagi kita masih ada berkesempatan. Kebetulan sekarang tanggal muda juga, mungkin banyak rekan-rekan yang memiliki berkemampuan. Mari kita melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan bagi kita yang memiliki kemampuan. Bagi yang belum mampu, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban dan bisa berbekal takwa sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.